Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini saya mau sharing-sharing pengalaman saya ke luar negeri. Jadi kemarin saya ke Kuala Lumpur teman-teman, ke KL liburan. Saya mau sharing akomodasi apa saja yang saya pakai, pesawat, tempat tinggal, lalu apalagi tempat wisata, kulineran. Nah, biar nggak terlalu panjang, langsung saya mulai aja ya. Mulai dari pesawat. Ini saya pakai dari Nusatrip. Saya download aplikasinya, lalu saya cari maskapainya. Saya isi tanggal keberangkatan, negara tujuan, dan tanggal kepulangan serta tanggal kepulangannya ya. Jadi tanggal kepergian dan tanggal kepulangannya. Jujur saya sedikit kecewa ya pakai Nusatrip. Kenapa? Karena sekitar seminggu sebelum saya berangkat, saya lupa seminggu atau 2 minggu, itu saya dapat email katanya Batik Air-nya itu delay. Yang tadinya pulangnya jam 5 sore pulangnya, itu mundur jadi jam 7. Dan pada saat saya pulang itu benar-benar mundur lagi jadi jam 10. Dan tahu-tahu diinfo lagi sama mereka lewat informasi mundur sampai jam 1.30. Saya tanya sama pihak Batik Air-nya, ini ada kompensasi apa? Per orang diberikan 35 ringgit untuk meal voucher, makan di airport. Saya sih bukan masalah soal kompensasinya. Ini mundurnya jauh banget. Ya mungkin ini di luar kuasa dari Nusatrip sih ya. Ini lebih ke maskapainya, lebih ke Batik Air-nya nih. Waduh. Mungkin ada teman-teman yang kenal sama petinggi-petinggi Batik Air, boleh nih dibantu komplain. Delay-nya kacau banget. Dari jam 5 sampai jam 1.30 pagi. Ini 5 sore ya. Sampai jam 1.30 pagi. Waduh, saya habisin waktu hampir seharian ya. Udah bukan hampir seharian lagi, seharian banget nih ya di airport. Nah, kekecewaan saya kedua dari Nusatrip adalah bagasinya ternyata kecil teman-teman. Per orang itu 20 kilo, tapi pas pulangnya itu nggak bisa setiap orang dapat bagasi. Sedangkan saya nanya sama temen, dia beli di Traveloka apa tiket.com ya, tiket.com kalau nggak salah. Per orang itu dapat bagasi 20 kilo untuk kepulangannya. Nah itu di satu sisinya soal kepulangan ya, soal bagasi. Jadi buat yang mau bagasinya gede, mungkin harus pinter-pinter cari maskapainya dan cari ininya ya, platformnya. Kalau Nusatrip saya nggak tahu apakah karena Batik Air-nya atau gimana. Jadi saya tergiur dengan harganya, tapi ternyata harus nambah untuk bagasi. Lalu kita bahas soal penginapan. Penginapan ini saya pakai dari Airbnb teman-teman. Jadi saya download aplikasi Airbnb dan saya cari-cari penginapan yang kira-kira bisa menampung 4 orang dewasa. Dan lokasinya cukup strategis. Akhirnya pilihan saya jatuh ke The Roma
@dangwangi. Nah, buat teman-teman yang mau ke KL, ini saya rekomendasikan ya, khususnya untuk yang 4 orang dewasa. Tapi ini disclaimer, kasurnya itu dalam satu ruangan ya, jadi satu ruangan studio. Jadi kalau kalian sudah siap dengan satu ruangan 4 orang, nah itu boleh ambil. Tapi kalau kalian mau yang satu ruangannya ada masing-masing kasur, itu nggak bisa di sini, karena ini satu king size dan satu queen size. Dan ini ruangannya studio, dia di lokasinya di Dangwangi, di M101 Tower. Dan saya mau review sedikit soal lokasinya. Ini dia semacam apartemen ya, tapi dia pelayanannya selayaknya hotel. Ada kolam renang di lantai 25. Ini bagus banget kolam renangnya. Kalau kalian foto itu backgroundnya nanti si KL Tower tuh. Backgroundnya KL Tower, bahkan kalian juga bisa backgroundnya si Twin Tower, tapi agak ketutupan sih. Ini bagus banget kolam renangnya. Lalu di sekitarannya itu banyak tempat makan. Di sebelahnya itu ada namanya Yutki Restoran, itu enak banget, wajib coba. Itu dia Chinese restoran, tapi halal ya, maksudnya ada pilihan halal, ada pilihan non halalnya. Lalu di seberangnya ini nggak jauh, tinggal jalan sedikit, ada restoran India kali ya, India atau Pakistan ya. Dia Haji Abu namanya, Sup Haji Abu. Sup Haji Abu ini harganya ramah di kantong. Ya walaupun sebenarnya sih mau dibilang murah juga nggak murah-murah banget, tapi dibanding harga mall ini murah. Goreng-gorengannya itu 6 ringgit. Goreng-gorengan maksudnya itu mie goreng, nasi goreng, kue tiaw goreng. Ini 6 ringgit ini tanpa daging, tanpa ayam, tanpa daging atau ayam ya, tanpa seafood juga, tanpa udang. Tapi kalau mau nambah bisa. Dan yang harus kalian cobanya itu adalah ayamnya ya, ayam gorengnya ya, yang warna merah-merah itu enak banget. Saya malah belum cobain yang supnya itu, padahal dia nama restonya adalah Sup Haji Abu. Dan kiri kanan dari lokasi Airbnb ini banyak restoran lain ya, bisa dicoba-cobain, enak. Tapi minusnya adalah kalau kemana-mana itu harus pakai Grab. Sekedar informasi, kalau mau ke KLCC itu sekitar 5-10 menit lah ya, anggaplah 10 menit berkendara pakai Grab. Itu mungkin kurang lebih di 8 ringgit. 8 ringgit sampai 10 ringgit tergantung macet atau enggaknya. Nah, kalau kalian berempat mungkin baiknya pakai Grab ya. Kalau saya kemana-mana pakai Grab. Kenapa? Karena saya berempat. Kalau naik bus itu harus keluar dari sini dulu, keluar komplek dulu, jalan cari stasiun bisnya dulu, halte bisnya dulu. Itu cukup jauh dan agak panas ya. Dan saya jujur kata di KL ini nggak pakai kereta atau tren ya. Saya nggak naik tren sama sekali. Oh iya, untuk transportasi dari airport ke hotel itu saya booking lewat Air Asia Move. Kenapa saya booking lewat Air Asia Move? Karena tarifnya katanya lebih murah.
saya jujur nggak bandingin sama Grab, tapi sepertinya sih memang lebih murah. Tapi minusnya adalah kalau pesawat kalian delay, itu bakal nggak enak banget sama drivernya. Karena pada saat saya datang itu ternyata saya delay juga tuh. Pas saya datang itu pesawatnya delay 1 jam. Untungnya saya booking AirAsia Move-nya ini jam 9 malam. Saya booking jam 9 malam dan pada saat pesawat tiba itu jam 8.45 atau 8.30 saya lupa. Itu setelah delay 1 jam. Ini saya memang sengaja booking AirAsia Move Grab-nya ini saya kasih spare waktu. Karena kan pasti kita mau ambil luggage dulu ya. Ini saya dari airport ke hotel kena 63 ringgit belum termasuk tol. Tolnya itu kemarin kena 4 ringgit. Berarti total transportasi ke hotel itu 67 ringgit. Sekedar informasi, kalau kursnya itu 4.000, berarti 67 kali 4.000 aja tuh. 6 kali 4 aja udah 240.000. Berarti ini 240.000 plus ya. Untuk transportasi dari airport ke hotel. Dan ini saya berempat. Kalau kalian sendiri, saran saya jangan Grab dah. Agak pricey. Kalau kalian berempat, ini better Grab karena lebih murah. Jadi AirAsia Move ini yang ngejemput nanti adalah driver dari Grab juga sebenarnya. Tapi kalau kalian mesen sendiri lewat aplikasi Grab, mungkin jatuhnya lebih mahal. Mungkin di 80 ringgit atau 70 sampai 80 ringgit. Dan pada saat kalian naik kendaraan itu, kalian ada baiknya ngomong juga ke drivernya bahwa kalau kalian mau lewat tol, kalian infoin mau lewat tol. Kalau nggak mau juga infoin. Jadi fair-fairan aja. Lalu, oh iya, ini Airbnb saya rekomen yang The Roma ini karena ownernya adalah testimonialnya sangat bagus. Ownernya sangat responsif, tapi sedikit disclaimer pada saat saya nginep itu ada beberapa kecoa-kecoa kecil. Nah, itu mungkin tingkat kebersihan juga perlu diperhatikan ya. Kalau kalian merasa tempatnya agak sedikit kotor, boleh tuh hubungin sama si hostnya. Nanti hostnya akan bantu kalian. Saya sih kemarin sempat request untuk dibersihkan. Dan dibantu dibersihkan, dibantu diganti untuk spray, handuk, segala macam. Jadi nanti dikasih air minum, diganti spray sama dikasih sikat gigi, sabun, pokoknya selayaknya hotel. Lalu di kamar mandinya juga ada air panas. Jadi ini benar-benar selayaknya hotel yang berkelas ya, walaupun harganya ramah di kantong. Kalau dihitung-hitung itu saya nginep dari tanggal 3 kita tanggal berapa sih? Bukan, pulangnya 4. Kita dari tanggal 27 ya, dari tanggal 27 Juni sampai 4 Juli itu total per hari harga per kamarnya itu kurang lebih 500.000 ya. Kalau dirupiahin 500.000 berempat teman-teman. 4 orang, dan ini mau cari di mana, murah banget dan recommended. Walaupun minusnya yang tadi ada kecoa sedikit dan untuk kasurnya itu spraynya itu pas hari pertama nginep ada
gatel-gatel ya, mungkin ada tungau atau gimana, mungkin dari penghuni sebelumnya dia belum sempat dibersihin atau gimana, saya nggak paham. Tapi setelah diganti spray aman, tungaunya nggak ada. Tapi kalau untuk kecoa tetap ada, kecil-kecil aja sih, cuman 1-2 lah. Itu mungkin penghuni sebelumnya makan bersisa atau gimana, kotor. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar ya. Lalu untuk lokasi, ini kemana-mana memang naik Grab, tapi kemana-mana nggak jauh. Kayak ke TRX itu 11 ringgit kalau nggak salah inget. Lalu ke Petaling Street itu kalau nggak salah inget juga 11 apa 15 gitulah. Pokoknya 11 sampai 15 ringgit. Pokoknya kemana-mana itu nggak sampai 20 lah, nggak sampai lebih dari 15 ringgit. Pulang balik tinggal dihitung aja. Kurang lebihnya 11 sampai 15 ya. Untuk satu kali tripnya itu. Tapi kalau ke Petaling Jaya itu bisa, sorry banget kemarin baterainya habis. Jadi ini saya lanjut. Apalagi nih yang mau kita bahas nih, tapi kayaknya videonya udah kepanjangan, jadi sampai di sini dulu aja videonya. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video lain, saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati.